Baiklah, kita mulai kembali yaitu belajar mandiri tentang matematika. Dalam hal ini kita akan bahas lanjutan dari menghitung rata-rata baik data tunggal maupun data berkelompok. Sebagaimana pada video yang pertama, untuk menghitung rata-rata yaitu menggunakan seperti ini rumusnya, sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya sama tapi kita bisa juga kita hitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara. Sekarang kita perhatikan, untuk menghitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara, maka formula atau rumus yang kita gunakan yaitu X bar sama dengan X bar S atau rata-rata sementara ditambah dengan sigma FI kali DI dibagi dengan sigma FI. Dalam hal ini DI yaitu merupakan simpangan data yang ke I, diperoleh dari nilai setiap nilai tengah dibagi dengan dikurangi dengan rata-rata sementaranya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara penggunaan rumus atau menghitung rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara dari contoh berikut. Nah, misalnya di sini ada data. Seperti biasa, datanya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, ini data ini yang mendatar kita ubah menjadi bentuk kolom sehingga kita lihat seperti ini. Ada datanya, interval, kemudian ada frekuensinya, kemudian ada nilai tengahnya. Seperti biasa, nilai tengah ini kita peroleh dari yang pertama di sini 5 tambah 9 dibagi 2 atau 5 tambah 9 itu 14 bagi 2 sama dengan 7. Nah, untuk berikutnya seperti biasa tidak perlu 10 tambah 14, yaitu hanya cukup karena panjang kelasnya atau panjang intervalnya itu 5, yaitu 10 dikurangi 5, maka nilai tengah berikutnya tinggal ditambah dengan 5, yaitu 7 tambah 5, 12 tambah 5, dan seterusnya. Nah, sekarang pada soal kali ini, misalnya rata-rata sementaranya yaitu 22. Misalnya rata-rata sementaranya 22. Boleh saja rata-rata sementara itu bukan diambil 2, tapi dalam soal ini kita misalkan dengan 2. Nah, untuk selanjutnya, kalau nilai rata-rata sementaranya dalam soal ini tidak diketahui, maka kalian bisa memilih salah satu nilai tengah yang ada di sini sebagai rata-rata sementara. Jadi boleh 7, boleh 12, boleh 17, boleh 22, dan boleh juga 32 supaya mudah. Tetapi akan jauh lebih mudah lagi, lebih baik kalau rata-rata sementara itu diambil dari nilai tengah, diambil dari salah satu nilai yang ini, tetapi bilangannya sekitar tengah. Nah, sekarang kita perhatikan. Di sini intervalnya ada berapa? Intervalnya interval 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kebetulan banyaknya intervalnya ada 7, maka nilai tengah ini yang ada 7 ini tengah-tengahnya yaitu ya 22 gitu. Nah, andaikan banyaknya intervalnya itu genap, misalnya ada 6, maka usahakan rata-rata sementaranya itu di sekitar tengah. Jadi mungkin nilai tengah yang ketiga atau yang keempat begitu, supaya mudah. Nah, ini mudah itu maksudnya ini nilainya ini jadi beraturan nilai simpangannya. Nah, sekarang kita lihat kalau nilai tengahnya sudah kita peroleh dan kita ambil misalnya rata-rata sementaranya ini 22, maka simpangannya yaitu 7 dikurangi 22.
jadi min 15. Kemudian 12 dikurangi rata-rata sementara, dalam ini 22, sehingga min 10. Kemudian 17 kurang 22 min 5, 22 kurangi 22 jadi 0, 27 kurang 22 5, 32 kurang 22 10, dan terakhir 37 dikurangi 22 sama dengan 15. Nah, sekarang kita lihat, karena mengambil rata-rata sementaranya itu di tengah atau pada tengah-tengah nilai tengah, maka simpangannya jadi beraturan, bentuknya bagus seperti ini, min 15, min 10, min 5, kemudian di sini 0, 5, 10, 15. Nah, terakhir yaitu kita buat kolom satu lagi untuk menghitung FI kali DI. Berarti F1 kan ini 3, DI-nya, D1-nya min 15, jadi 3 kali min 15 sama dengan min 5. Kemudian 6 dikali min 10, min 60, 10 dikali min 5 sama dengan min 50, 12 kali 0 yaitu 0, 9 kali 5 sama dengan 45, kemudian 8 kali 10 80, 2 terakhir kali 15 sama dengan 30. Sekarang kita jumlah ini. Nah, untuk menjumlah ini supaya mudah, jangan ini min negatif 45 ditambah min 60 ditambah min 50 dijumlah kemudian ditambah 5 45 dan seterusnya, akan jauh lebih mudah kalau kita perhatikan ini. Di sini ada 45, di sini ada 45. Ini negatif, ini positif, jadi coret. 80 dengan min 60. Berarti ini coret, ininya tinggal 20. Min 50 dengan 30 coret, ini min 20. Nah, sekarang tadi di sini ada min 20 dengan plus 20, maka hasilnya 0. Nah, ini kebetulan 0 ya gitu. Sehingga kalau kita hitung rata-rata sebenarnya yaitu seperti yang rumus di atas tadi, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI DI dibagi sigma FI. Nah, X bar S nya tadi kan kita ambil 22, kemudian sigma FI DI nya 0, sigma FI nya, nah sigma FI itu kan jumlah frekuensi sama dengan 50 di sini, maka 0 dibagi 50 sama dengan 22 ya gitu. Nah, ini sebetulnya tadi pada video yang pertama bahwa datanya demikian, dihitung dengan menggunakan rumus sigma FI XI dibagi sigma FI, hasilnya 22. Nah, begitu juga kalau dihitung dengan menggunakan rata-rata sementara, maka hasilnya juga sama, yaitu 22. Nah, perhatikan, tadi menghitung rata-rata bisa menggunakan rata-rata sementara, bisa juga dengan menggunakan rumus yang biasa, yaitu sigma FI kali XI dibagi dengan sigma FI. Baik anak-anak sekalian, itu ukuran pemusatan yang pertama, yaitu rata-rata. Nah, sekarang bagaimana yang berikutnya, ukuran pemusatan yang kedua, yaitu modus. Modus atau biasa disingkat dengan MO dari suatu data adalah data yang sering muncul atau data yang punya frekuensi tertinggi. Kita ambil contoh, di sini ada data, misalnya ambillah ulangan misalnya si Budi 3, Badu 4, Dedi 5, Cecep 5 dan seterusnya di sini. Nah, dari nilai ini modusnya berapa? Nah, sekarang kita perhatikan di sini yang sering muncul atau yang paling banyak angka berapa? Ternyata angka 5, ada 3, maka modusnya sama dengan 5. Nah, sekarang kita perhatikan lagi di sini ada contoh lain, yaitu data 5, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 8. Kalau kita perhatikan di sini angka 6-nya itu ada 3, begitu juga angka 7-nya ada 3, sehingga modusnya yaitu 6 dan 7. Nah, sekarang kita lihat pada contoh yang ketiga, di sini 5-nya ada 3, 6-nya ada 3, 7-nya juga ada 3. Nah, kalau kita perhatikan nih tidak ada yang lebih banyak dari yang lain. Nah, karena tidak ada yang lebih banyak dari yang lain, maka data ini tidak ada modusnya gitu. Nah, sekarang itu mencari modus dari data
tunggal. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya itu disajikan dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok? Nah, untuk menghitung modus atau mencari modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi data berkelompok, maka kita gunakan rumus ini, yaitu MO modus sama dengan TB. TB ini dinamakan tepi bawah kelas modus, ditambah D1 dibagi D1 ditambah D2 dikali C. Nah, sekarang kita lihat keterangannya. TB yaitu tepi bawah kelas modus, yaitu kelas yang mempunyai frekuensi tertinggi. Nah, jadi yang pertama kita tentukan untuk mencari modus yaitu cari dulu frekuensi yang tertinggi atau F-nya paling besar. Nah, kalau F-nya paling besar kita peroleh, sudah dapat, maka itulah di sebelah kirinya merupakan kelas modusnya. Sekarang kita perhatikan contoh berikut. Di sini misalnya ada tabel data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita lihat frekuensinya di sini 8, 10, 13, 17, 14, 11 dan 7. Nah, sekarang kita lihat frekuensi yang tertinggi kan 17. Maka kelas modusnya yaitu sebelah kirinya, yaitu 45 sampai 49. Nah, sekarang kita lihat lagi D1. D1 yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Karena di sini frekuensi tertingginya 17, maka frekuensi modusnya 17. Nah, D1-nya jadi sebelum 17 ini ada 13. Maka D1-nya yaitu 17 dikurangi 13. Sedangkan D2-nya yaitu selisih antara frekuensi modus dengan frekuensi sesudahnya. Nah, sekarang sesudah 17 di sini ada 14. Maka D2-nya 17 dikurangi 14. Nah, sekarang tadi dikatakan frekuensi modusnya 17, maka kelas modusnya 45 sampai 49. Nah, dari 45 sampai 49 inilah kita peroleh namanya tepi bawah kelas modus. Masih ingat yang sudah kita bahas pada video yang pertama, yaitu kalau tepi bawah berarti batas bawah dikurangi 0,5. Nah, kalau intervalnya 45 sampai 49, maka batas bawahnya yaitu 45. Nah, tepi bawahnya berarti 45 dikurangi 0,5. Sehingga di sini 44,5. Nah, tadi sudah kita hitung D1-nya 17 kurang 13, yaitu frekuensi modus 17 dikurangi frekuensi sebelumnya. Jadi 17 kurangi 13 jadi 4. Sedangkan D2-nya yaitu 17 dikurangi 14 sama dengan 3. Panjang kelas yang paling mudah kita lihat batas bawah berurutan, di sini diselisihkan. Jadi 35 kurang 30 sehingga dapat 5. Sehingga kalau dihitung modusnya yaitu TB-nya 44,5 ditambah D1-nya di sini 4 dibagi D1-nya 4 tambah D2 3 dikali C 5, sehingga kita peroleh cara menghitungnya. Lihat 44,5 masih tetap 4 kali 5 yaitu 20, 4 tambah 3 7, sehingga cara menghitungnya 20 dulu dibagi 7 sekitar 2,8 ditambah 44,5 sehingga dapat 47,3. Nah, itu cara menghitung modus dari data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini video yang ketiga belajar mandiri khusus untuk kelas 11. Selanjutnya silakan dibuka latihannya untuk kalian kerjakan bagaimana cara mencari rata-rata, kemudian mencari modus dari buku yang kamu punyai. Nah, dalam hal ini contoh soal-soalnya ini juga ada di buku kalian. Silakan coba kerjakan mencari rata-rata, baik rata-rata data tunggal maupun rata-rata data tunggal berbobot atau rata-rata data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Kemudian di sini ada
mencari modus baik datanya dalam bentuk data tunggal maupun data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Baik, sampai di sini.